Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Fawaz Ali Murtado dengan NRP 5017241079. Oke, jadi di video ini saya akan membahas tentang bagaimana cara kita melakukan simulasi untuk mendapatkan sebuah respon model pada patahan gravity dan incline sheet SP. Oke, jadi kali ini kita melakukan pemrograman dengan platform yang sama yaitu MATLAB. Oke, jadi MATLAB-nya seperti ini. Lalu untuk datanya kita menggunakan data konstanta yaitu kontras kemagnetan dan juga intensitas magnet bumi. Oke, langsung saja kita masuk ke cara yang pertama. Jadi seperti biasa kita masukkan data clear, CLC dan juga close all. Oh, setelah itu kita masukkan persentase konstanta di mana kita mendapatkan K-nya itu sama dengan 1 dan juga TO sama dengan 1. Oke, lalu selanjutnya yaitu kita membuat parameter yang ditentukan. Oke. Jadi, mengapa kita menggunakan sebuah parameter yang dapat kita tentukan? Jadi di sini kita menggunakan parameter yaitu sudut deep stripe antara 0 sampai 90 derajat, lalu ada juga sudut inklinasi yang merupakan uh, sama seperti sudut deep slip yaitu 0 sampai 90 derajat juga. Lalu ada juga sudut strike azimuth yaitu sama 0 sampai 90 derajat. Lalu ada rentang pengamatan dalam satuannya biasanya kilometer. Dan ada juga lebar lapisan yaitu satuannya kilometer. Lalu ada lokasi objek dan juga kedalaman yaitu dengan satuan kilometer juga. Oke, sehingga kita menggunakan sebuah data seperti yang sudah saya tampilkan, di mana A-nya ini ya seperti tadi yaitu A-nya 163, B-nya 90, C-nya 20, X-nya min 100, banding 5 banding 100, lalu M-nya 20, lalu X0-nya 5, dan Z-nya adalah 10 kilometer. Oke, lalu tujuannya apa sih kita menggunakan pemodelan seperti ini? Yaitu tujuannya agar kita dapat mensimulasikan sebuah anomali pada medan magnet yang dihasilkan oleh intrusi vertikal seperti dike dan lain sebagainya. Biasanya struktur seperti ini memiliki kontras kemagnetan yang signifikan terhadap batuan sekitarnya sehingga dapat menghasilkan anomali magnetik yang khas dan dapat dideteksi di permukaan. Oke, selanjutnya mungkin kita akan menghitung nilai uh, inklinasi lokal dan juga sudut relatif yang kita gunakan untuk menentukan arah proyeksi medan. Oke, rumus magnetiknya yaitu kita menggunakan uh, suatu besaran yang diketahui yaitu LO sama dengan 10 yaitu B yaitu titik koma sama Q sama dengan LO min A titik koma, lalu ada juga P sama dengan 2 kali K, lalu kalikan dengan TO kalikan dengan M, lalu kita mendapatkan nilai 1 min cos dari B
Lalu kita pangkatkan, yaitu pangkat 2 kalikan dengan sin C. Tadi kan sin B, yaitu sekarang sin C. Mana? Kalikan dengan sin C. Lalu ada juga dipangkatkan 2 lagi. Oke. Pangkatkan 2 lagi. Lalu kita tutup kurung. Lalu pangkatkan dengan 0,5. Lalu titik kurung. Lalu titik koma. Jadi di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tutup kurung. 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11. Kita cek di sebelum 2, sebelum 1 juga ada. Determine cost. Oke, selanjutnya apabila kita masukkan rumus magnetik, kita gunakan dengan metode for yang telah diajarkan dulu, dimana dengan I sama dengan 1 banding length dalam data X. Lalu ada juga M yang merupakan I-nya sama dengan P pangkat X kali I min X0. Ya, dan akhirnya diberi N. Oke, setelah itu apabila sudah, kita masukkan yang terakhir yaitu kurva medan magnetik. Kenapa kita masukkan kurva medan magnetik? Karena kita ingin menghasilkan sebuah gambar berupa kurva ataupun grafik yang telah kita analisis dan program dari segi data dan juga observasi hingga hasilnya. Yaitu yang pertama kita masukkan kurva medan magnetik, lalu figur pertama yaitu menandakan gambar yang pertama, lalu ada juga subplot. Setelah itu habis subplot kita masukkan datanya itu 5,1, habis itu 1,2. Oke, setelah itu kita masukkan plot X, M, di bagian ini tuh agak susah guys karena cukup krusial. Lalu apabila sudah, kita masukkan colornya yaitu berupa blue. Setelah itu apabila sudah kita masukkan color blue sudah, lalu kita masukkan dengan color colornya itu blue dan juga line white-nya itu 1,5. Oke, apabila sudah kita aktifkan grid on, lalu masukkan data Xlim-nya yaitu minimal suatu data dalam X dan juga suatu data dalam Y. Oke. Oh, maaf, revisi. Jadi bukan 1X 1Y tapi merupakan keduanya yaitu X, tapi terletak perbedaannya itu hanya pada minimal dan maksimal. Oke, jadi apabila sudah kita masukkan Xlim ini, kita masukkan judulnya. Yang pertama yaitu modeling magnetic dike, lalu bagaimana cara kita
menggunakan metode dari magnetic deck ini. Oke, selanjutnya kita masukkan titel yaitu M modeling. Titelnya yaitu modeling. Setelah kita sudah modeling magnet deck. Oke, setelah kita menggunakan data tersebut, lalu kita masukkan juga sebuah kriteria dalam gambar itu, yang dimana X label ini merupakan suatu posisi dalam bentuk satuan kilometer, lalu ada juga font weight-nya di bold yaitu ditebalkan, lalu ada font size-nya yaitu 12 dan font name-nya itu Times New Roman. Sama kaitannya dengan yang Y, hanya beda di bagian awal. Yang pertama yaitu delta B-nya dan juga satuannya. Oke, lalu apabila sudah semua, kita coba untuk lakukan sebuah running pada pemrogram kali ini, apakah menghasilkan atau tidak. Jadi kita langsung press saja run section. Oke, ada revisi sepertinya. Bentar. Kurva. Oke, kita coba tes run apakah berhasil. Oke, masih sama. Non IC white space karakter. Bentar. Oke, letakkannya di daerah sini. Coba ganti koma, udah koma semua. Coba run. Awal keluar oke. Jadi kurang lebih gambarnya seperti ini. Kurang lebih datanya seperti saya coba berikan. Oke, seperti ini. Jadi didapatkan sebuah modeling yang merupakan hasil dari pemrograman kita, yaitu di mana X-nya itu posisi KM, lalu delta B-nya yaitu NT. Oke, mungkin cukup sekian dari saya yang bisa saya sampaikan dan jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.